Sehingga persahabatan itu bukan didasarkan atas kedudukan duniawi. Persahabatan itu bukan didasarkan atas kekayaan, bukan. Tetapi persahabatan itu didasarkan atas dasar taat, atas dasar ketakwaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Baik, bagaimana kabarnya sahabat semuanya? Sehat ya? Semoga Allah senantiasa menurunkan kepada kita barokahnya. Semoga Allah senantiasa melindungi kita dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga kita. Baik, kali ini kita akan membicarakan 7 golongan orang yang mendapatkan naungan Allah. Kita pahami bahwa di yaumul akhir nanti semua manusia akan dikumpulkan dalam satu tempat. Di saat itulah maka tidak ada satupun naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tempat itu tidak ada pepohonan, di tempat itu tidak ada bangunan, sehingga kita bisa membayangkan bagaimana kondisinya. Nah, akan tetapi dalam kondisi seperti itu masih ada orang-orang yang mendapatkan naungan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa saja mereka? Yuk kita lihat. Ini berdasarkan hadis dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini hadis yang sangat masyhur, sangat terkenal, diriwayatkan oleh banyak perawi hadis, mulai dari Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, Imam An-Nasai, Ibnu Khuzaimah, An-Tahawi, dan Al-Baihaqi. Semuanya ada. Itu berarti hadis ini memang hadis yang masyhur, hadis yang terkenal, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Yuk kita lihat sekarang kondisinya. Pada hari kiamat nanti mereka akan dikumpulkan, manusia akan dikumpulkan di tempat lapang yang sangat luas, tidak ada satupun naungan. Mereka dikumpulkan, manusia-manusia itu dikumpulkan dalam kondisi telanjang, tidak memakai alas kaki, dan tidak ada sehelai benang pun di dalam tubuhnya. Laki-laki dan perempuan kondisinya sama. Tidak ada satupun yang mengenakan pakaian. Di dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, wahai manusia, sesungguhnya kalian akan dihimpun pada hari kiamat menuju Allah Azza wa Jalla dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang, dan tidak dikhitan. Ini termuat dalam Musnad Imam Ahmad. Nah, dalam kondisi yang semacam itu masih ada orang-orang yang akan mendapatkan naungan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, mereka itu adalah imam yang adil. Imam itu adalah seseorang yang mempunyai kekuasaan besar. Imam itu seseorang yang mempunyai kekuasaan untuk mengurus urusan kaum muslimin di dalam semua tingkatannya. Semua urusan muslimin itu besar. Jadi imam itu mulai dari tingkat yang paling besar, yakni negara, yang disebut dengan raja atau presiden. Di tingkat bawahnya, di tingkat provinsi, mungkin ada gubernur,
ada wali kota, ada bupati, dan seterusnya pada sampai dengan tingkat yang terbawah. Adil itu adalah menempatkan urusan pada tempatnya. Adil itu tunduk dan patuh mengikuti perintah Allah. Tidak melanggar, tidak melampaui batas. Adil itu sesuai dengan porsinya. Itulah adil. Tidak menyia-nyiakan. Nah, seorang pemimpin yang berat sebelah, maka dia bukan adil. Adil itu lawannya zalim. Sehingga pemimpin yang tidak adil adalah pemimpin yang zalim. Pemimpin yang menyia-nyiakan urusan rakyatnya, maka itu adalah pemimpin yang zalim. Pemimpin yang tidak menempatkan urusan pada tempatnya, maka itu adalah pemimpin yang zalim. Gitu. Nah, nanti yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat dari Allah Subhanahu wa taala adalah pemimpin yang adil. Yang kedua, seorang pemuda yang tumbuh dalam keadaan beribadah pada Allah. Pemuda itu pada umumnya dia lebih suka memperturutkan hawa nafsunya. Pemuda itu pada umumnya lebih suka untuk menyerempet-nyerempet pada hal-hal yang berbau maksiat. Nah, ketika ada seseorang pemuda yang dia tumbuh dalam keadaan beribadah pada Allah, seorang pemuda dan sedari mudanya dia taat pada Allah, maka pemuda itu dia akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul akhir. Sehingga ini menjadi dorongan, menjadi motivasi, dasar motivasi bagi seorang pemuda untuk mendekatkan diri kepada Allah sejak dari masa mudanya. Di mendekatkan diri kepada Allah bukan hanya ketika sudah tua, tapi sejak masa mudanya, dan itu adalah keistimewaan baginya. Ketika ada seorang pemuda yang sejak dari awal dia sudah dekat dengan Allah, sudah beribadah pada Allah, sudah taat dan patuh pada Allah, itulah keistimewaan baginya, dan dia akan mendapatkan naungan langsung dari Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul akhir. Yang ketiga, yang akan mendapatkan naungan dari Allah, yakni seseorang yang hatinya senantiasa bergantung di masjid. Dia senantiasa rindu untuk selalu datang ke masjid, untuk sholat, untuk berzikir, untuk mengagungkan asma Allah Azza wa Jalla. Hatinya itu tetap terpaut di dalam masjidnya. Ketika dia keluar, ketika dia dalam bepergian, maka yang diingat, yang selalu diingat adalah masjid, tempat dia harus beristirahat, menunaikan kewajibannya. Maka orang ini selalu tahu tempat-tempat masjid mana. Ketika dia pergi, pandangan matanya selalu saja melihat di tempat mana dia bisa mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah orang yang senantiasa hatinya terpaut pada masjid. Nah, sahabat semuanya, hari ini banyak orang yang ketika ditanya, ketika dalam bepergian kemudian ditanya, pikirannya adalah tempat mampir untuk makan. Tempat istirahat itu warung makan, rumah makan, restoran, dan seterusnya. Dia tidak mendefinisikan istirahat itu sebagai waktu me time, waktu dia bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, baik. Yang ketiga, yang keempat, orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah, dan berpisah pun karena Allah. Ketika seorang suami istri saling mencintai di jalan Allah, dia berkumpul karena Allah, dia berpisah pun karena memang Allah yang memisahkannya. Nah, ini sesungguhnya tidak hanya berlaku pada suami dan istri, tetapi juga seorang sahabat. Sahabat yang dia berkumpul karena Allah,
dan berpisah pun karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga persahabatan itu bukan didasarkan atas kedudukan duniawiyah. Persahabatan itu bukan didasarkan atas kekayaan, bukan, tetapi persahabatan itu didasarkan atas dasar taat, atas dasar ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah sesungguhnya letak kecintaan yang hakiki, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yang kemudian berimbas kepada kecintaan kita kepada saudara-saudara kita. Yang berikutnya, orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah Azza wa Jalla, yakni seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan laki cantik, lalu dia berkata, sesungguhnya aku takut pada Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya memang menyebut kata laki-laki, tetapi sesungguhnya ini bukan hanya berlaku bagi laki-laki, tetapi juga berlaku bagi perempuan. Sehingga ketika ada seorang perempuan yang diajak berzina oleh seorang pria yang tampan, punya kedudukan dan kaya, kemudian wanita itu mengatakan, aku takut pada Allah, maka inilah sesungguhnya yang akan mendapatkan naungan dari Allah nanti di yaumul akhir. Dan ini seperti kita pahami bersama, sungguh tidak ringan, sungguh tidak ringan. Kita lihat kembali kisahnya Nabi Yunus ketika dibujuk oleh si Zulaiha. Nabi Yunus mengatakan, sungguhnya aku takut pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah profil seseorang yang takut pada Allah. Ketika kesempatan berzina itu pun ada, tapi karena ketakutannya pada Allah itu lebih besar, maka dia menolak ajakan berzina itu. Nah, itulah orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala dikala tidak ada naungan kecuali naungan darinya, yakni seseorang yang bersedekah lalu ia menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang ia sedekahkan, sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Inilah makna ikhlas itu. Bersedekah tidak pamer, bersedekah tidak memberitahukannya kepada orang lain. Ikhlas itu karena hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Gambaran ikhlas itu yakni seakan-akan tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Padahal tangan kiri dan tangan kanan itu adalah satu kesatuan yang saling melengkapi. Tetapi karena keikhlasannya, seolah-olah tangan kiri tidak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Nah, itulah 7 golongan orang yang akan mendapatkan naungan nanti di yaumul akhir. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam golongan-golongan orang yang akan mendapatkan naungan langsung dari Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul akhir, dikala tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab, seluruh kebenaran datangnya dari Allah, dan kalau ada salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.